Market tambah hancur karena di-scam oleh Presiden Argentina. Bagaimana langkah saya berikutnya? Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas apa yang saya lakukan sekarang kawan-kawan. Karena tampaknya kita sedang betul-betul dibantai habis ya. Beberapa project menipu kita, misalnya meme coin dari Argentina, dan itu resmi dari presidennya kawan-kawan. Itu nge-scam, mengekstraksi uang kita kawan-kawan. Ibaratnya seperti itu ya. Saya akan membahas beberapa narasi yang saya pantau untuk beberapa hari ke depan. Entah kawan-kawan apakah ini akan recovery dengan cepat ataupun dengan lambat kawan-kawan ya. Mari kita membahas beberapa narasi tersebut. Oke, yang pertama meme coin kawan-kawan ya. Tetap menjadi narasi favorit saya, tapi kita akan bahas meme coin seperti apa yang saya suka dan juga saya perhatikan. Oh ya, list di sini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual ataupun aset yang saya miliki. Ini hanyalah daftar pantauan saya kawan-kawan. Jadi mohon gunakan informasi secara bijak, jangan diartikan sebagai beli, jual dan sebagainya. Mari kita bahas yang pertama. Oh ya, yang berwarna hijau di sini ataupun bintang itu merupakan conviction saya kawan-kawan. Semakin banyak bintang artinya semakin tinggi conviction saya kepada koin tersebut. Oke, yang pertama meme coin blue chip yang memang sudah terbukti kekuatan meme-nya dan juga komunitas kawan-kawan ya. Yang pertama di Ethereum ada PP dan juga MOC bagi saya. Solana ada Popcat, Mudeng dan juga Farcoin bagi saya pribadi, dan saya lebih bullish ke meme coin di Solana kawan-kawan ya. Namun bagi saya pribadi Ethereum bukannya bearish, tapi Solana akan tetap outperform Ethereum untuk beberapa bulan ke depan kawan-kawan. Berikutnya yang ketiga, meme coin Murat di sini. Saya hanya menyantumkan satu koin saja yaitu SPX kawan-kawan, karena kalau saya perhatikan sekarang banyak sekali orang yang desperate sekarang dan akhirnya join kultnya SPX kawan-kawan. Vibes-nya delusional dan juga positif sekali. Yang ketiga, Kult dengan market cap kecil. Sebetulnya saya cukup sulit menemukannya sekarang, tapi so far yang chart terlihat kuat dan juga Kult terlihat hidup, fresh out, MLG dan sebagainya kawan-kawan. Oke, berikutnya meme coin yang baru. Apa maksudnya baru? Bagus dan juga baru lahir sekitar 2 bulan belakangan. Jadi sempat mendapatkan attention, tapi rotasi cepat banget kawan-kawan, sehingga dia dilupakan ya. Jadi market cap-nya masih kecil biasa, pernah hype dan juga potensial. Oke, so far saya hanya menemukan satu kawan-kawan. Ada beberapa sebetulnya, tapi yang lumayan besar conviction saya adalah Batcoin kawan-kawan. Mirip seperti Farcoin dengan logo dan juga dengan sentuhan komunitas Bitcoin dan juga historical value kawan-kawan. Jadi Anda boleh cek lebih lanjut, tidak akan saya shield terlalu dalam karena takut dikira aksi menjual ataupun membeli kawan-kawan. Berikut yang ketiga, meme coin yang terkorelasi dengan Elon Musk. Ada banyak sebetulnya kawan-kawan dan banyak juga yang berguguran. Tapi mungkin saya akan sedikit front run di sini beberapa koin yang bagi saya mungkin memiliki hubungan dengan Elon Musk. Jadi bukan yang sudah ya. Yang pertama mini Doge. Sebetulnya ini sangat sering sekali dipost oleh Elon Musk ya. Lumayan sering frekuensinya dibandingkan dengan Peanut misalnya, Harry Balls dan sebagainya. Jadi kayak anak Elon Musk itu dipanggil sama dia mini Doge kawan-kawan, dan dia sering banget disebut dan juga dipost oleh Elon Musk ya. Yang kedua ada Vine dan juga Duo. Sebetulnya dua aplikasi ini spekulasi terkait akan berintegrasi dengan Twitter ataupun akan diakuisisi oleh Elon Musk kawan-kawan. Kalau Vine ada beberapa konspirasi yang lumayan kuat. Saya buat videonya kemarin, silahkan ditonton. Kalau untuk Duo juga ada konspirasinya kawan-kawan. Dan jujur, logis untuk konspirasi dari Vine kawan-kawan. Jadi beginilah kawan-kawan berspekulasi, karena jikalau hal tersebut sudah terjadi, valuasi bukan di harga tersebut ya. Jadi kita berspekulasi kawan-kawan di sini. Oke? Yang keempat, meme coin negara. Banyak banget yang rakpul kawan-kawan, termasuk Argentina sekarang. Akan ada 1-2 yang legit bagi saya. Jadi mungkin nanti ada misalnya 20-30 negara yang launching meme coin. Akan ada 1% at least yang legit kawan-kawan ya. 1-2% yang resmi dan juga diopeni oleh negaranya. Tidak seperti Trump yang hanya di-tweet sekali, berikutnya dilupakan gitu kawan-kawan. TAR dan juga Libra. Libra jelas-jelas rakpul ya, karena timnya sendiri yang exit kawan-kawan. Berikutnya, apa yang saya pantau, LLD ataupun Liberland, negara Liberland. Jadi ini merupakan negara dengan naratif yang unik sekali, yaitu pro-crypto dan juga kebebasan kawan-kawan. Saya suka narasinya, dan Justin Sun, Vitalik pernah berhubungan dengan negara ini. Bukan berhubungan lagi bahkan ya, Justin Sun prime ministernya kawan-kawan. Berikutnya yang kelima, meme coin di Base. Base adalah chain yang hidup selain Solana bagi saya. Jadi AI agent dan meme season pernah terjadi di Base selama 4-5 kali. Tidak hanya sekali dan short term seperti koin-koin ataupun blockchain lainnya kawan-kawan. Ada Tron, hype sebentar sekali, BSC hype sebentar sekali dan sebagainya. Nah, ada satu koin yang saya perhatikan kawan-kawan, Migels. Kenapa? Karena Brian Armstrong dan juga tim dari Coinbase sendiri itu mengakui bahwa Migels merupakan bagian dari mereka kawan-kawan. Jadi kayak mungkin mereka melihat Migels sebagai branding yang menarik dari segi meme coin, onboarding retail kawan-kawan. Jadi intinya Anda boleh cek lah. Bahkan di interviewnya Brian Armstrong dia menyebutkan Migels kawan-kawan.
dan dia belum di-push seperti Bread, Mask, dan juga KitKat. Oke, berikutnya adalah AI kawan-kawan, terutama robotic AI, bukan AI agent seperti biasa. Ini sedikit berkembang lagi. Kenapa? Karena CEO dari Nvidia sangat pede sekali terkait hal ini kawan-kawan. Dia menyebutkan bahwa ChatGPT moment akan terjadi pada AI robot. Artinya, momen ChatGPT itu kan membuat orang sadar sekali bahwa AI dapat kita gunakan secara masif, penetrasi ke semua orang di dunia ini kawan-kawan. Nah, katanya bakal terjadi di dunia robot. Berikutnya banyak sekali yang nge-push juga, seperti Elon Musk sekarang sedang membuat humanoid robot dan sebagainya. Ya, ini sedang digoreng juga. Dan beberapa saham physical robot, physical infrastruktur untuk robot juga sedang naik sekarang. Ada beberapa koin yang saya pantau. Yang pertama Daige. Tidak terlihat bagus chartnya sebetulnya, tapi narasinya lumayan bagus dan foundernya doxing dan sebagainya, lumayan. Dia merupakan robot anjing fisik kawan-kawan. Berikutnya Peak, ini yang mungkin lebih ke fundamental ya. Dimana ini merupakan layer 1 untuk Depin kawan-kawan. Luas sebetulnya, tapi termasuk juga robot ya kawan-kawan ya. Ada Aoki, ini juga AI infrastruktur namun fokusnya untuk VR dan juga komputasi spasial lainnya. Berikutnya Depin project lainnya juga akan terkena bagi saya karena bagian dari AI robot juga. Ada Honey, Helium, dan juga Grass kawan-kawan. Dan juga yang terakhir Bang Chain, ini silahkan Anda cek sendiri kawan-kawan karena sedikit berbahaya bagi saya. Oke, berikutnya AI agent terbaru ataupun malah yang OG kawan-kawan ya. Jadi ada Tsoke dan juga ARC kawan-kawan. Mungkin dua koin ini sudah sering Anda lihat ya. ARC rebound dengan sangat baik beberapa kali, reaktif banget chartnya, dan infrastruktur untuk Python. Dan main share-nya bagus, sentimennya bagus kawan-kawan. Tsoke ini narasinya menarik sekali karena dia merupakan teknologi kuantum yang digunakan untuk nge-training AI agar lebih murah dan juga lebih cepat kawan-kawan. Oke, berikutnya Decentralized Science kawan-kawan. Yang pertama yang berkaitan dengan Binance. Jadi yang berhubungan dengan Binance, kenapa? Karena Bio Protocol ini yang diinjeksikan uang langsung oleh Binance dan besar sekali. TZ juga dan beberapa orang lainnya. Ini layaknya payung untuk semua project Decentralized Science dan dia memiliki valuasi terbesar dibandingkan dengan project Decentralized Science lainnya. Oke, yang pertama ada Drax. Jadi ini framework mirip seperti Eliza, tapi versi science kawan-kawan ya. Jadi ada resource untuk Anda gunakan untuk membuat robot ilmuwan, science, AI, dan sebagainya. Anda boleh cek, dan tim dari Bio Protocol, Palm.Science sangat-sangat berkorelasi dengan Drax kawan-kawan. Yang kedua ada YNE, Yes No Error. Ini untuk mendeteksi error pada jurnal kawan-kawan. Dan untuk developernya ataupun foundernya, orang terkenal, orang besar di dunia sains, di dunia kripto. Berikutnya Bio Protocol tentunya, di mana dia merupakan infrastruktur, pendanaan, dan juga DAO untuk sains kawan-kawan. Berikutnya yang keempat adalah Pythia, saya suka narasinya, dan di backup juga oleh lembaga yang lumayan besar. Dia merupakan robot, sebetulnya tikus, tapi ditanamkan AI, ataupun robot ya, jadi hybrid lah ya kawan-kawannya. Ini komunitasnya luar biasa kuat sekali di sains kawan-kawan. Berikutnya, yang berkaitan dengan Brian Armstrong, ataupun Vitalik kawan-kawannya. Dua tokoh yang vokal dan juga sudah mulai fokus menunjukkan fokusnya di dunia Decentralized Science kawan-kawan. Yang pertama, RSC, ataupun Research Hub kawan-kawan. Ini merupakan research gate versi kripto. Banyak ilmuwan yang sudah menggunakannya agar mereka mendapatkan insentif ya. Jadi banyak banget ilmuwan yang menggunakan RSC ini sebagai side job mereka. Anda boleh dijen lebih dalam lagi. Oke, berikutnya Ordinals. Mungkin ini terdengar sedikit aneh ya. Kenapa saya lumayan bullish terkait Ordinals? Karena Bitcoin sebagai suatu aset yang sedang super cycle dan juga adopsi institusi dan juga negara. Why not gitu kawan-kawan ya. Aset yang berada di dalam Bitcoin yang memiliki korelasi value di bawah Bitcoin tidak ikut naik juga. Runes kawan-kawan, ada Pups dan juga Wizard. Pups kenapa? Karena dia onboarding komunitas di Solana, jadi sudah mulai luas sekali, tidak hanya komunitas Bitcoin saja. Kalau untuk Wizard, ini meme coin paling OG dan juga historis di Bitcoin dengan komunitas Bitcoin yang kuat kawan-kawan. Berikutnya, yang kedua, berkaitan dengan hal baru lain di dunia Bitcoin, termasuk Opcat dan sebagainya yang masih saya antisipasi kawan-kawan. Ada satu project yang bagi saya masih hidup karena hampir semua project lainnya sudah mulai mati kawan-kawan ya, dari hype Ordinal setahun yang lalu kawan-kawan. Track kawan-kawan, ini yang masih lumayan aktif, lumayan vokal terkait progres mereka. Project lain, saya tidak menemukan yang masih hidup kawan-kawan. Oke, jadi mungkin sekian kawan-kawan untuk video kali ini. Tolong jangan gunakan video ini, informasi ini secara mentah kawan-kawan ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.